Cerita ini gue dapat dari temen gue yang namanya Robby. Dia kerja di sebuah kantor advertising di daerah Kuningan, Jakarta. Pada bulan Desember 2017, dia sama timnya tuh kena lembur sampai jam 10 malam karena dapat project advertising dari Malaysia. Tapi setelah itu mereka tuh nggak langsung pulang. Karena ini project besar, mereka dapatlah tuh dana buat makan-makan dan minum-minum di kantornya. Masalahnya si Robby ini lupa, dia pulang naik busway. Dan saat itu jam udah menunjukkan pukul 12 malam. Dia ragu tuh masih ada bis nggak lewat shelter busway. Dia coba numpang tuh sama teman kantornya, tapi dia malah dimintain duit buat bensin. Cara temen yang ngomong pun gak enak di kuping. Padahal mereka yang maksa Robby buat stay sampai tengah malam. Akhirnya karena ngerasa sakit hati, ditinggallah tuh mereka teman-temannya di kantor. Tadinya dia mau pesen Gojek buat pulang, tapi tiba-tiba gerimis. Gak enak kan hujan-hujanan naik motor. Akhirnya dia penasaran tuh ngelihat shelter busway kenapa masih nyala lampunya. Dan waktu di shelter itu dideketin, masih ada satu perempuan pakai baju kantor yang duduk di dalam shelter. Dia pikir wah lumayan nih ada temennya nunggu bis. Saat masuk ke dalam, petugasnya itu udah nggak ada sama sekali, tapi lampunya itu masih nyala, seakan tuh masih aktif. Robby ini akhirnya nanya ke cewek yang lagi duduk nunggu itu, masih ada ya kak bisnya? Cewek itu cuma ngangguk dan gak ngomong apa-apa. Akhirnya mereka berdua tuh nunggu di dalam sama-sama. Sampai akhirnya selang 30 menit tiba-tiba ada busway yang datang. Dan hujan semakin deras. Parahnya saat dia masuk ke dalam, di dalam busway itu, di dalam bis itu nggak ada siapa-siapa. Penumpangnya cuma mereka berdua. Yang cewek duduk di depan dan temen gue ini duduk di belakang sendirian di paling pojok. Dan selama perjalanan dia bingung, ini cewek duduknya tegak aja kayak orang kaku. Ya minimal kalau cewek itu kan main HP kek, atau lihat kiri kanan kek, atau godain gue kayak yang di belakang. Tapi yang lebih ngebingunginnya lagi, di jalan itu dia kenal daerahnya. Dan itu adalah masih di daerah Semanggi. Tiap hari dia kan pulang tuh malah naik busway lewat situ. Makanya dia kenal tuh daerah itu. Tapi anehnya di situ daerah Semanggi itu nggak ada gedung sama sekali. Mal Semangginya aja tuh nggak ada. Cuma area kebun dan rumah-rumah Betawi zaman dulu. Temen gue ini mulai agak panik dia. Nih bus ini arahnya kemana? Dia mau nanya pun ragu, kayak badannya tuh nggak mau gerak. Akhirnya bus itu berhenti di sebuah stasiun yang dia nggak kenal sama sekali. Bangunan stasiun itu masih kayak zaman era-era kolonial. Tiba-tiba lampu di dalam busway itu berkedap-kedip dan pintunya kebuka. Begitu pintunya kebuka, masuklah kerumunan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang pakai baju kantor, ada yang pakai daster, seragam rumah sakit, bahkan ada anak sekolah juga. Dan ingat ya, itu udah jam 12:30 malam. Isi bus itu bangkunya penuh semua sama orang dan gak ada satupun yang kosong. Dan anehnya di dalam bus itu hening, gak ada suara satupun. Minimal kalau ada anak sekolah kan berisik ya. Ini gak ada, senyap sama sekali. Dan si Robby ini duduk paling pojok di paling belakang. Kebayangkan ngelihat si bus rasanya kayak apa. Dan baunya itu astagfirullahaladzim, nyengat kayak bau kaporit, bau pengawet mayat gitu, kayak bau pengawet mayat. Dan si Robby ini saking gak kuatnya dia tutup hidung dan mulut, susah dia buat nafas. Dan baunya itu nyengat itu sampai ke paru-paru, pusing kepalanya. Dan di situ dia batuk dan kepala semua orang yang ada di bus itu nengok ke dia. Abis itu dia udah gak inget apa-apa lagi. Gua bingung apa mereka baru sadar ya kalau Robby itu bukan salah satu dari mereka. Si Robby akhirnya kebangun jam 3 pagi. Dan waktu dia lihat sekelilingnya, ternyata dia masih ada di shelter busway. Dan lampunya gak nyala sama sekali, gelap gulita. Akhirnya dia buru-buru keluar tuh dan langsung mesen Gojek untuk pulang. Itu pun dia nunggunya lama karena jam 3 malam. Tahun segitu jarang ada driver Gojek yang sampai malam. Entah, gue gak ngerti entah apa yang dia alami saat itu. Mungkin aja ada pengaruh alkohol saat tadi di kantornya, atau mungkin juga enggak. Karena dia tuh masih sangat sadar, dia yakin itu masih sangat sadar. Di sini menurut kalian tuh dia kenapa? Apakah dia mengalami perjalanan dimensi, atau ini cuma sekedar halusinasi dia aja?
Tapi jujur ya, gue ngerasa waktu dia cerita ke gue dapet feelingnya itu begitu nyata. Bukan halu, bukan malu.